Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 18331097. Baiklah, saya akan membahas tentang UAF ringan dengan fotogrametri onboard dan pemutihan GPS frekuensi tunggal untuk aplikasi meteorologi. Fotogrametri udara. Bidang fotogrametri udara merupakan salah satu bidang di mana aktivitas UAF sipil menjadi yang terpenting. Fotogrametri jarak dekat diposisikan sebagai aplikasi terdepan untuk menggunakan foto udara untuk tujuan pemetaan infeksi, meteorologi, dan lain-lain. Tujuan utama fotogrametri adalah untuk mendeskripsikan geometri sebuah pemandangan dengan ketelitian tinggi. Umumnya selama pemrosesan data fotogrametri, setelah memperkirakan pose kamera, konversi pose ini dalam bingkai absolut sangat penting untuk mengekspresikan hasil dalam sistem matriks hukum. Langkah ini dapat dilakukan secara konvensional dengan memberikan target pada pemandangan yang ditangkap dan yang telah diukur dengan survei. Tinjauan pustaka UAF. UAF adalah merupakan sebuah teknologi wahana udara tanpa awak yang saat ini banyak diteliti di belahan dunia, tak terkecuali Indonesia sendiri yang telah banyak melakukan riset di bidang UAF. Beberapa penelitian dilakukan salah satunya oleh Darmawan dan Bambang Pramujati pada tahun 2013 mengenai rancangan bangunan prototipe Umanet Aerial Vectors dengan 3 rotor yang menghasilkan sebuah perhitungan pergerakan UAF serta analisis mengenai struktur UAF. Dengan metode elemen hingga UAF juga sekarang ini mulai memasuki era perubahan di mana sistem mulai dikembangkan dengan memanfaatkan perpaduan antara dua macam mode pesawat, yaitu pesawat rotary wings dan fixed wing, yang sering disebut juga mode vertical takeoff dan landing. Perangkat keras. Kamera terpasang adalah kamera buatan sendiri, kamera yang dirancang khusus untuk UAF fotogrametri jarak dekat akuisisi. Kamera ini memiliki keunggulan sebagai massa rendah 300 gram, termasuk lensa sensor. Pencitraan yang dipilih adalah CMOS bingkai penuh 20 megapiksel. Keuntungan lainnya adalah modular aspek kamera yang memungkinkan misalnya untuk mengintegrasikan chip GPS dalam eksklusif yang sama. Selain kamera ini memiliki kemampuan untuk memperoleh gambar pada tingkat yang sangat tinggi, hingga 4 frame per detik pada resolusi penuh dan simpan dalam format mentah yang tidak terintegrasi. Ini akan menjadikan khusus untuk versi kamera berikutnya saat ini dalam pengujian. Chip GPS terintegrasi adalah U-Block model Lei. Ini merekam kode CA2 mentah. Fase membawa dan data dropper dari konstelasi satelit GPS pada jalur GPS L13 pasca pemrosesan data yang direkam memungkinkan untuk garis dasar pendek untuk mendapatkan posisi relatif yang akurat dan sehubungan dengan stasiun referensi yang dikenal dengan keunggulan pertama dan modul GPS U-Block ini adalah harganya. Ini harga kurang dari UE 100 dalam konfigurasi kami. Ini digunakan dengan merek Tolkes. Pemrosesan untuk mencapai orientasi sensor, integrasi untuk fotogrametri akuisisi berdasarkan pengamatan GPS on board, kami dapat mengikuti prosedur berikut. Penerbangan kalibrasi. Penerbangan pertama digunakan untuk mengkalibrasikan semua parameter yang diasumsikan konstanta dari satu akuisisi lainnya, yaitu parameter internal kamera serta vektor tuas lengan dan yang lainnya. Penerbangan kedua digunakan berdasarkan kalibrasi sebelumnya parameter untuk mengevaluasi keakuratan kemampuan prediksi dari sistem kami. Parameter internal dan vektor lengan tuas yang diperkirakan selama penerbangan sebelumnya akan dipaksakan selama pengolahan data. Keakuratan georeferensi dievaluasi melalui residu di semua titik pemeriksaan yang tersedia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.